Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanul Gardiani dengan NIM C14012418084. Di sini saya akan menerangkan sebuah materi yang berjudul induksi hormonal dan hipofisis. Nah, apa itu hormon? Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi kelenjar endokrin di tubuh yang berfungsi sebagai pembawa kimia untuk mengatur aktivitas tubuh. Pemberian hormon berlebihan menyuntikkan biasanya dilakukan untuk mempercepat kematangan gonad serta merangsang pemijahan pada ikan budidaya yang berukuran besar. Menurut Cahyo et al. 2024. Kemudian ia memiliki fungsi untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan. Selanjutnya ada klasifikasi hormon. Yang pertama ada hormon umum. Hormon umum diproduksi oleh kelenjar endokrin bekerja jauh dari tempat aslinya. Tepatnya di dalam aliran darah. Hormon tersebut juga mempengaruhi sel-sel yang jauh serta terjadi respon lokal metabolisme. Sedangkan hormon lokal bekerja di area tempat yang disekresikan. Yang kemudian hormonnya lepas ke dalam cairan jaringan sekitar, mempengaruhi sel-sel yang berdekatan serta memiliki respon lokal peradangan. Berikut merupakan kontrol hormon pada ikan yang dipengaruhi oleh lingkungan, yang akan berpengaruh ke otak dan akan berlanjut untuk ke kematangan gonad itu sendiri. Seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya yakni ada induksi hormonal. Induksi hormonal merupakan teknik pemberian hormon di luar tubuh ikan. Tujuannya untuk memproduksi gamet di luar musim pemijahan, kemudian memperoleh gamet ini serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian ini merupakan bahan induksi yang digunakan. Yang pertama itu ada ovaprim. Ovaprim itu memiliki fungsi sebagai gonadal development, kemudian maturasi dan ematurasi. Nah, biasanya untuk ovaprim ini digunakan kepada ikan yang masih virgin atau kepada ikan yang setelah bertelur agar dia lebih cepat lagi untuk bertelur. Kemudian ada OODF yang memiliki fungsi sebagai mohon maaf untuk kemudian di sini ada bahan induksi. Untuk bahan induksi yang digunakan yakni ada ovaprim. Ovaprim ini dia memiliki fungsi sebagai agar si ikan tersebut lebih cepat untuk memijah, cepat potong akhir dan juga telur matang secara seragam. Ini untuk ikan yang biasa digunakan untuk ikan yang sedang pada tahap akhir gonad. Kemudian ada OODF yang digunakan sebagai gonadal development, maturasi agar telur tersebut cepat matang, dan rematurasi digunakan setelah memijah. Biasanya digunakan untuk ikan yang masih virgin atau yang baru memijah agar dia lebih cepat untuk memijah kembali. Selanjutnya, apa itu hipofisasi? Hipofisasi merupakan pusat pengendalian utama produksi hormon yang berfungsi sebagai master gland karena mampu mengatur aktivitas kelenjar endokrin lainnya. Metode ini digunakan untuk merangsang induk ikan yang sudah matang gonad agar mempercepat terjadinya ovulasi, kemudian memijah melalui penyuntikan kelenjar hipofisa. Menurut Roman et al. Tahun 2023. Ciri-cirinya yakni terletak di hipotalamus atau otak di bagian depan dan berwarna putih bulat dengan berat sekitar 2-3 mg. Nah, ada kemudian donor hipofisa. Untuk donor pertama itu ada donor plastik, yakni di mana asal dari spesies ikan yang sama dengan resipien. Contohnya ikan lele dengan ikan lele dan ikan mas dengan ikan mas. Nah, ia memiliki kelebihan yakni cocok secara fisiologis, efektivitas tinggi, dan rendah penolakan. Dan juga responnya cepat, namun kekurangannya yakni terbatas dan tidak fleksibel. Selanjutnya ada heteroplastik. Spesies ikan ini berbeda dengan resipien. Contohnya ada ikan lele dengan ikan salmon, ikan mas dan ikan lele, dan bisa digunakan kepada selain ikan. Nah, kelebihannya itu memudahkan jika spesies resipien tersebut langka. Nah, resipien di sini itu merupakan ikan yang akan kita jadikan sebagai objek penelitian kita. Jadi, semisal kita ingin memiliki
kita memiliki ikan mas dan kita menjadikan ikan tersebut objek agar ikan tersebut dapat mm, agar lebih cepat ia matang donat, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada universal, yakni spesies tertentu yang dapat digunakan untuk berbagai jenis ikan. Contohnya ikan lele, ikan mas, dan ikan salmon. Nah, kelebihannya yaitu lebih fleksibel dan praktis, namun kekurangannya itu efektif bervariasi tergantung jenis resipien. Jadi dia tuh nggak efektif buat semua ikan. Kemudian butuh penyesuaian dosis lebih presisi karena setiap ikan itu dosisnya berbeda-beda. Selanjutnya yaitu cara pengambilan hipofisa. Nah, yang pertama itu kita harus membelah si kepala ikan itu terlebih dahulu. Kemudian kita lihat dia biasanya posisinya itu ada di bawah otak. Nah, kita belah terlebih dahulu kepalanya, lalu kita ambil kelenjar hipofisa yang terletak di bawah otak tersebut. Itu biasanya diambil dengan selanjutnya yakni adalah titik induksi, yang dimana kita akan menyuntikkan kelenjar hipofisa tersebut ke dalam si ikan. Yang pertama ada intramuskular, yang dimana penyuntikan tersebut melalui otot, biasanya melalui pangkal ekor ataupun punggung ikan. Nah, kelebihannya penyerapannya tersebut cepat dan mudah, kemudian cocok untuk ikan yang berukuran sedang dan besar. Namun kekurangannya itu menyebabkan otot ikan tersebut rusak dan kurang cocok untuk ikan yang berukuran kecil. Selanjutnya ada intraperitoneal, yang dimana penyuntikan tersebut dilakukan di rongga perut atau abdomen dengan sentral dekat anus atau perut. Nah, untuk kelebihannya ini efektif untuk di semua ukuran baik besar ataupun kecil, serta mengurangi resiko cedera otot. Namun kekurangannya itu dapat melukai organ dan juga reaksinya sedikit lambat. Nah, selanjutnya adalah intrakranial, yakni penyuntikan langsung ke kepala, otak maupun kelenjar pituitari. Yang dimana jika kita menyuntikkan ke kelenjar pituitari tersebut, jadi reaksi yang kita inginkan itu lebih cepat karena lokasi di mana dia akan menerima itu berada di sekitar kepala kelenjar pituitari. Selanjutnya, untuk kelebihannya itu sangat efektif dan karena langsung ke sumbernya. Nah, kekurangannya itu sangat sulit dan rumit dan harus memiliki keahlian tinggi. Selanjutnya yakni ada intravena, yakni penyuntikan ke dalam pembuluh darah, pangkal ekor ataupun sidik ikan. Ya, penyerapan paling cepat dan efektif. Respon ikan juga cepat. Nah, namun kekurangannya sulit dan rumit, tidak cocok untuk semua jenis ikan dan dapat menimbulkan resiko pendarahan. Selanjutnya yakni ada pakan dan kapsul. Kelebihannya cocok untuk pemberian massal karena dia itu sekalian makan gitu. Jadi si yang kelenjar hipofisa tadi itu kita masukkan ke dalam si pakan itu, jadi mereka nanti langsung makan gitu loh. Jadi melalui pakannya itu. Kelebihannya itu cocok untuk pemberian massal, praktis dan tidak membuat ikan stres. Namun kekurangannya dosis tersebut sulit terkontrol. Jadi terkadang ada yang dia lebih banyak mendapatkan hormon dan ada yang juga yang kekurangan. Jadi kurang bisa diatur. Jadi kita tidak mengetahui apakah itu cukup untuk mereka atau tidak. Itu hormon pencernaannya rusak dan kurang efektif. Kemudian ada metode perendaman, yaitu campuran hormon ke air media. Nah, kelebihannya yakni dapat diberikan kepada banyak ikan dan mengurangi resiko luka. Nah, juga ada kekurangannya, yakni penyerapannya tidak rata dan kurang efektif. Selanjutnya yakni dosis induksi hormonal. Untuk yang kita pakai itu ada hormon. Untuk hormon itu kita menggunakan pengenceran, yakni yang hormon tersebut hormon seperti ovaprim seperti itu, dan juga larutan fisiologi itu perbandingannya 1:3, dan juga ada hipofisa yakni perbandingan BB ikan resipen, yaitu ikan yang akan kita gunakan, dan juga ikan yang donor yang akan mendonorkan si hipofisa tersebut. Nah, dan untuk dosis hormonnya ini ada dosis ikan lele itu ada 0,5 mg per liter, ikan mas 0,5 mg per kilo. Lele 0,5 mg per kilogram, kemudian mas ada 5 mili per kilogram, dan juga ada ikan patin 0,7 mili per kilogram.
Nah, kemudian untuk perhitungannya seperti ini, yakni ada untuk kos hormon kita menggunakan ikan mas dengan bobot 5 kg dan bahan yang kita gunakan hormon tersebut kita menggunakan Ovaprin. Untuk perhitungannya, untuk dos Ovaprin dari ikan mas tersebut seperti yang tadi sudah dilihat itu ada 0,6 mili per kilogram. Jadi kita kalikan si bobot ikan mas tersebut dengan si yang diperlukan per kilogramnya, menghasilkan 0,3 mg Ovaprin yang 0, maaf ini ada kesalahan ya, ini ada untuk hasilnya itu 3 mili Ovaprin. Kemudian ada kita juga melakukan pengenceran untuk pencampuran si Ovaprin tersebut. Di total keseluruhan yang kita gunakan itu ada 3 mili Ovaprin, ditambah untuk pengencerannya itu ada 9 mili larutan fisiologi. Kemudian untuk kasus hipofisa ini kita menggunakan ikan mas betina dengan bobot 1,2 kg. Untuk suntikannya kita menggunakan hipofisa. Untuk perhitungannya, berat donor yang dibutuhkan itu berat dari ikan yang kita butuhkan untuk menyuntikkan si ikan betina ini itu ada 1,2 kg dikali 1,5 itu menghasilkan 1,8 kg ikan yang harus kita donorkan untuk si ikan mas betina ini. Kemudian jika satu ikan donor itu beratnya sekitar 0,6 kg, jadinya si bobot ikan resipier itu dibagi dengan bobot ikan donor sehingga menghasilkan 3 ikan dengan total jumlah kebutuhan ikan donor yang kita butuhkan itu ada 3 ikan. Berikut merupakan daftar pustaka yang melengkapi dari PPT saya, dan terakhir terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.